Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita mendengar firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dalam bahasa Batak dikatakan, dilehon hagogoon ni hade bataon naido tuhita, nasana tau hanguluan, dohot hadaulaton, marhiti sian naung tatanda ibana. Nama johita, inorhon ni hasangaponna, dohot hadingganonna sadiri. Demikian firman Tuhan. Kuasa dari Tuhan. Belajar dari kehidupan Petrus sebagai murid Tuhan Yesus, kita melihat ada kalanya Petrus terlihat sangat dominan. Tapi ada masa ia rapuh imannya dan meninggalkan Tuhan jika kita lihat dalam peristiwa Yesus ditangkap. Sampai pada perjumpaan pribadi antara dia dengan Yesus sendiri, kuasa Yesus membuat ia berubah. Akhirnya ia sadar bahwa ada kuasa ilahi ketika seseorang ada dalam panggilan Tuhan yang mulia. Kuasa itulah yang membuat kita dimampukan untuk melayaninya, meski kita sendiri terbatas dan mengalami banyak tantangan. Kuasa ilahi itu juga diberikan kepada setiap kita yang mau taat merespon panggilan Tuhan. Dimanapun kita ada, percayalah kuasa Allah itu ada untuk membuat pengenalan kita akan Tuhan tidak sia-sia. Bahkan kita pun berbuah-buah dalam pekerjaan pelayanan. Petrus mengingatkan bahwa diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk menjaga panggilan dan pilihan Allah dengan hidup yang saleh. Kita diminta oleh Tuhan untuk menjauhi hawa nafsu duniawi dan kenikmatan dunia ini yang penuh dengan kefanaan. Setidaknya, kita harus mampu menghindari semua kenikmatan yang bisa memisahkan kita dengan kasih kebaikan Tuhan. Jika kita telah berpisah dari kasih karunia-Nya, kita akan binasa oleh dunia dan kenikmatan yang kita alami. Demikian kita diminta untuk semakin sungguh-sungguh untuk mengimani kehidupan kita sebagai orang terpanggil dan percaya. Kita diberi kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita dapat memutuskan apakah kita mau mengasihi atau tidak, menguasai diri atau mengumbar hawa nafsu, dan tabah bertekun, menjalani penderitaan atau memilih jalan pintas. Tak ada yang sempurna, tapi kita berjuang mempertahankan harta terindah. Mari kita bertindak sebagai pribadi yang sudah dibersihkan. Tanpa jemu, kita terus-menerus menjaga diri dan saling mengingatkan sampai akhirnya kita pun menanggalkan kematian dan memasuki kerajaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar dari kehidupan Petrus sebagai murid Tuhan Yesus.
di mana dia telah menerima kuasa ilahi, kuasa dari Tuhan dan kuasa Roh Kudus, sehingga dia dimampukan untuk tetap setia kepada panggilannya sebagai murid Tuhan. Kami diingatkan supaya kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga hidup kami dan panggilan kami tetap hidup yang benar dan hidup yang saleh, dan mampukan kami untuk menjauhi hawa nafsu dan kenikmatan duniawi, karena itu tidak membawa kami kepada keselamatan. Dan mampukan kami membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan ajari kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berhikmat, sehingga kami tahu mana yang turut sesuai dengan firman-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami percaya kuasa Tuhan, kuasa ilahi itu memenuhi hati, pikiran, dan hidup kami semuanya. Kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Dari awal hingga akhir, Engkau berkati semua kegiatan kami dalam pengaturan dan dalam pimpinan Tuhan. Ampun dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin.